Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen, rekan-rekan mahasiswa semuanya, dan para hadirin yang saya hormati. Hari ini izinkan saya mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Pernahkah kita berpikir bahwa udara yang kita hirup semakin panas dari tahun ke tahun? Bahwa banjir, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrim kini menjadi hal yang nyaris biasa. Itulah tanda-tanda bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), tahun 2023, suhu rata-rata global telah meningkat lebih dari 1,1 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri. Sekilas terdengar kecil, tapi dampaknya besar, merusak ekosistem, mengganggu kehidupan manusia, bahkan mengancam masa depan generasi mendatang. Hadirin sekalian, Indonesia adalah negara yang akan sumber daya alam, dari hutan tropis hingga lautan yang luas. Namun ironisnya kita justru termasuk negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 480 hektar hutan per tahun. Hilangnya hutan bukan hanya mengurangi paru-paru dunia, tetapi juga mempercepat laju emisi karbon yang memperburuk pemanasan global. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, sampai kapan kita menjadi penonton dalam kerusakan bumi yang kita tinggali ini? Teman-teman mahasiswa, kita adalah generasi muda, generasi yang sering disebut agent of change. Artinya, kita memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Namun, perubahan tidak akan datang hanya dengan kata-kata, ia membutuhkan tindakan nyata. Berdasarkan survei Kata Data Insight Center pada tahun 2024, 78% anak muda Indonesia mengaku peduli terhadap isu lingkungan. Tetapi hanya 25% yang benar-benar terlibat dalam aksi nyata. Artinya, masih banyak yang berhenti pada kesadaran tanpa tindakan. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Kita bisa memulai dari hal sederhana, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, biasakan membawa botol minum sendiri, ikut dalam kegiatan Clean Up Day, atau menanam pohon di lingkungan sekitar. Selain itu, gunakan media sosial kita bukan untuk hiburan, tetapi untuk menyebarkan kesadaran lingkungan dalam skala yang lebih besar. Kita dapat mendorong kampus dan komunitas untuk menerapkan kebijakan ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah berbasis daur ulang, penggunaan energi terbarukan, dan pelatihan tentang gaya hidup berkelanjutan. Krisis iklim bukan hanya masalah lingkungan, ia juga masalah sosial, ekonomi, bahkan kemanusiaan. Jika kita abai hari ini, generasi berikutnya akan menanggung akibatnya. Karena itu, kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga bumi bukan sekedar tugas pemerintah atau aktivis, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai warga dunia. Hadirin yang saya hormati, bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan dari anak cucu kita. Maka menjaga bumi berarti menjaga kehidupan mereka di masa depan. Mari kita jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gaya hidup, bukan sekedar tren sesaat. Mari mulai dari diri kita sendiri, dari hal kecil, dari sekarang. Sebagai generasi muda, kita punya energi, semangat, dan kreativitas untuk menciptakan perubahan. Jangan tunggu nanti, karena waktu terbaik untuk bertindak adalah hari ini. Bersama kita wujudkan Indonesia yang hijau, lestari, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.